Oke, sekarang kita masuk dulu teorema antiturunan. Yang itu tuh, antiturunan dan teorema antiturunan dalam menentukan suatu fungsi. Nah, tuh kebetulan ini ada materi ajarnya Bu Dina. Ibu pakai ya. Sedang validasi kemarin itu. Bukan apa. Itu kelihatan nggak kalau PPT begitu? Kalau PPT bisa nggak di Kelihatan. mana tuh itunya ya, slideshow-nya ya? Enggak ada. Tapi begitu aja nampak ya. Oke. Ibu pengen nyari yang gambar. Enggak ada sih slideshow. Oke, tujuan pembelajarannya menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi menggunakan teorema yang sesuai, menyelesaikan persamaan diferensial, menggunakan pemisah variabel, menelaah masalah nyata yang terkait dengan persamaan diferensial. Ya, apa ini? Kita kan udah belajar tentang ini ya. Ini bisa dicoret-coretkan. Bisa. Kita sudah belajar tentang apa kemarin? Kalau yang di dari awal pertemuan sampai mid semester tuh kita belajar tentang turunan semua ya. Ya kan? Mulai dari mulai dari awalnya tuh kemonotonan dan kekontinuan. Terus apalagi turunan trigonometri ya. Satu masalah dua tema yang menggunakan teorema gitu ya dengan menggunakan pendekatan limit kan. Terus ada maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, maksimum dan minimum lokal gitu ya. Kemudian terakhir menggambar grafik canggih. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, untuk sekarang kita bicaranya dalam topik anti turunan atau mahasiswa itu biasanya kenal dengan sebutan integral ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau di turunan gimana nih? Turunan dari fx x pangkat 4. Apa? Turunan. 4x pangkat 3. Iya, betul. Kalau ini? 4x pangkat 3. Kan 0 ya? Kurang 0 ya? Ini? 4x pangkat 3. Ini kan? Nah, kalau ini? 4x pangkat 3. Pangkat x pangkat 3. 4x pangkat 3 adalah konstanta gitu ya. Konstanta. Gitu ya, mahasiswa. Nah, grafiknya yang mana tuh? Grafiknya yang ini tuh. Ini adalah untuk fx x pangkat 4 kurang 2. Ini adalah grafik dari fx x pangkat 4 yang biru ini. Yang biru ini dipanas sama bunyinya ini. Ini yang merah ya. Kemudian ini yang orange. Proses dari kiri ke kanan itu disebut dengan turunannya. Itu ya. Sedangkan dari kanan ke kiri berarti dari sini ke sini tuh adalah anti turunannya. Nah, sekarang kita bicaranya dari konteks kanan ke kiri. Gitu. Ya, kalau kemarin kita bicaranya dari kiri ke kanan. Nah, itu yang disebut dengan anti turunan kan gitu. Nah, sekarang kita bicaranya dari kanan ke kiri. Jadi ini yang diketahui tuh, ya, ini yang diketahui. Carilah fungsi asalnya atau fungsi awalnya sebelum diturunkan. Nah, itulah yang disebut dengan anti turunan, ya. Nah, biasanya kan dinotasikan dengan ini tuh mahasiswa pasti udah tahu tuh SMA udah belajar juga dengan cacing gini ya. Nah,
Sehingga untuk contoh di atas ya, kalau dibalik dari kanan ke kiri gitu ya, dari kanan ke kiri kan ini. Nah, integral dari 4x pangkat 3 itu adalah x pangkat 4 tambah c. Kan kalau diturunkan x pangkat 4 tambah c menjadi 4x pangkat 3 ya. C-nya tuh nggak tahu berapa. Boleh sembarang aja kan, konstanta pasti 0 ya. Jadi ada sebuah bilangan C gitu. Sehingga dapat ditulis begini. Ya, f aksen x yaitu dari sini tuh yang tadi tuh ya. Itu dapat ditulis ini menjadi fungsi awalnya atau fungsi asalnya sebelum diturunkan ditambah dengan sebuah konstanta C. Itu ya. Mahasiswa bisa paham kan ya? Bu. Paham. Sekarang kita coba ke slide kedua. Ini gimana sih, bisa pakai tangan nggak? Oh, bisa. Terus gimana tuh pakai slide ini? Oh, ternyata sama aja ya. Pindah apa namanya tuh? Pindah juga ininya, coretannya walaupun pakai PPT. Nah, ini sekarang ke definisi antiturunan. Ya. Fungsi f disebut dengan antiturunan f pada interval i f aksen x sama dengan fx untuk setiap x elemen i. Ya, itu teorema mencari yang pertama itu adalah, ini mahasiswa pasti udah familiar dengan ini. Ya, integral dari x pangkat r dx. Kalau turunan gimana kemarin? Turunan dari misalnya ini fx-nya adalah x pangkat r. Turunan dari f aksen x apa? R dikali x pangkat r kurang 1. Ini turunan ya, kalau bicara dalam konteks turunan. Kalau bicara dalam konteks integral seperti ini. Ya. Jadi seper r tambah 1 dikali dengan r x r tambah 1 tambah c. Ya. Nah, untuk ini Ibu ingatkan lagi tuh, f aksen x fx-nya x kalau turunannya kemarin apa? 1 kan? Kan ini kan ya. Nah, gitu kan? fx-nya kalau diturunkan. Nah, ini dia tuh. Berlaku juga untuk kasus r sama dengan 0 gitu ya. Berarti x pangkat 0 berarti kan 1. Integralnya kemari x gitu. Jadi kan fungsi awalnya tuh. Nah, tuh berkebalikan kan? Nah, bentuk integral di atas disebut dengan integral tak tentu gitu ya, karena ini C-nya tidak tentu. Ya. Jadi mahasiswa udah ini SMA mah udah familiar juga. Kalau tidak Ibu terangkan lagi juga pasti mahasiswa sudah bisa. Bagaimana aturan dasar dari diferensial, bagaimana aturan dasar dari integral ya. Oke, lanjut. Dede jadikan tangan juga. Oh my god. Lah. Contoh ya. Tentukan integral dari ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3/2. Gimana? Berarti 2-nya bisa dibawa ke depan gitu ya. 2-nya bisa dibawa ke depan kalau masih ragu. Sebenarnya bisa langsung. Terus seper ya. Seper. Ini 2-nya jangan lupa. Seper 3/2 tambah 1. X 3/2 tambah 1 ya. Jangan lupa tambah C. Ya. Nah, silakan. Berarti ini 3/2 tambah 1 itu berapa? 5/2 ya. 5/2. Kalau seper dari 5/2 2/5 kan? 2/5 X pangkat 5/2 tambah C gitu ya. Nah, ini 2 kali 2, 4, 5,
X pangkat 5 per 2 tambah C. Berarti integralnya adalah 4 per 5 X pangkat 5 per 2 tambah C. Bu, C-nya nggak dikali 2, Bu. Boleh, berarti kan 2C. 2C kan C juga. Bisa dijadikan konstanta juga kan, nggak tentu juga. Ya, cuma biasa. Sudah familiar. Oke. Oh, nggak bisa digeser gitu ya. Oke. Ini harus dipakai. Oh. Oke, sekarang kita ke bentuk-bentuk atau teorema-teorema dasar dari integral. Kalau di turunan kan juga ada tuh 11 teorema dasar. Ada apa aja? Kalau di turunan, siapa yang masih ingat? Apa yang masih ingat teorema-teorema dasar dalam turunan? Penjumlahan gimana? Kalau penjumlahan gimana di turunan? Misalnya fx tambah gx. Turunannya? Limit fx tambah limit gx. Kok limit sih? Ini Kok ke limit perginya? turunan fx ditambah turunan x dikali gx. Hah? Gimana? Gimana? Ulang lagi. Kok mahasiswa seperti itu? Ini misalnya fx-nya adalah fx tambah gx. Ini bukan f besar lah. Supaya membedakan. Turunannya gimana? Fx tambah g aksen x. Kan gitu aja kan? Kenapa jadi kemana-mana? Ke limit terus ke apa tadi lagi tuh ke f aksen x tambah g f aksen x sekali gx tambah fx g aksen x itu apa? Perkalian kan? Perkalian Bu, lupa Bu. Love it gift from the nothing. We remove the 40. Apa ini maksudnya? Running out of times. We have removed the 40 minutes times limit on your group meeting. Kita telah melewatkan Hampir habis. Oh gitu. Berarti udah over lagi ini Zoom Ibu berarti. Oh my goodness. Udah kembali lagi ke Zoom biasa berarti ya. Iya, Bu. Bisa dipesan lagi ini. Berarti ini harus diisi lagi. Berarti bentar lagi tuh ya. 40 menit. Ya udah berarti nanti di 40 menit kita udahan aja. Nanti kita sambung lagi di minggu berikutnya. Oke, ini kan di apa ya? Di turunan kan ya. Nah, kalau di mana ini? Di integral juga ada aturan-aturan yang seperti ini. Kalau di perkalian kan ya seperti kalian sebutkan tadi f aksen x kali gx ditambah dengan fx kali g aksen x. Kalau pembagian kan juga ya. Pembagian gimana? F aksen x gx dikurang dengan fx g aksen x per fx kuadrat gitu ya. Per gx kuadrat gitu ya. Nah, ada juga turunan penjumlahan pengurangan, ada 11 kemarin kalau tidak salah Ibu. Nah, di integral juga ada begitu. Ya. Jadi, misalkan fungsi f dan g memiliki antiturunan dan misalkan k merupakan sebuah konstanta gitu ya. Nah, untuk integral k sama dengan fx dx itu k-nya bisa dikeluarkan menjadi integral fx dx gitu ya. Untuk penjumlahan ya, itu integralnya sama juga dengan turunan integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Begitu juga dengan untuk pengurangan itu ada integral fx dx dikurang dengan integral gx dx. Ya. Nah, ini contohnya.
integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx. Ini bisa dipisah menjadi integral 3x kuadrat dx dijumlah dengan integral 4x dx. Ya, ini gimana integralnya? Berarti 3 per 2 tambah 1, 3x, 2 tambah 1, 3 ini. Ya. Kemudian ini 4 per 2, x pangkat 2 tambah C2 untuk membedakan konstantanya. Tapi ujung-ujungnya kan konstanta juga. Jadi 3 per 3 X pangkat 3, X pangkat 3, 4 per 2, 2X kuadrat ya. C1 tambah C2, ini bisa jadi C lagi kan. Berarti X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah C. Itu ya. Nah, ini lagi contoh berikutnya. Integral dari U pangkat 3 per 2 kurang 3U tambah 14. Berarti gimana nih? 3 per 2 tambah 1, 5 per 2, 2 per 5, U pangkat 5 per 2 dikurang dengan berapa ini? 3 per 2, U pangkat 2 ya, tambah dengan 14 U. Ya, kalau integral kan langsung ke sini tuh. Berarti tambah C. Oke, yang ini integralnya. Ini berarti dinaikkan ke atas pangkatnya T pangkat min 2, ini sama dengan T pangkat setengah kan ya. Berarti ini min 2 tambah 1, min 1, berarti 1 per min 1, min 1, T pangkat min 1, ya. Ini tambah 1, setengah itu 3 per 2, berarti 2 per 3, T pangkat 3 per 2 tambah C. Ya, bisa mahasiswa? Paham lah ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Insya Allah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut next slide. Teorema aturan rantai sama juga kan dengan teorema aturan rantai pada apa namanya? Pada Turunan. pada turunan. Jadi kalau pada turunan kan diturunkan dulu di luarnya, terus diturunkan lagi di dalamnya gitu kan. Nah, sama juga dengan yang apa? Yang dengan integral gitu ya. Dia begini, kan dia kebalikannya ya. Berarti ini misalnya bentuk dari yang kita integralkan. Nah, di luarnya harus kita ubah lagi ke G aksen X-nya. Nah, berarti nanti ini menjadi sebuah GX di dalamnya gitu ya. Sebuah GX di dalamnya seper R tambah 1, R tambah 1 tambah C gitu. Ya, jadi kita harus menentukan harus ada bentuk yang sama gitu. Harus ada bentuk yang sama dari turunan yang di dalamnya ini, baru nanti bisa diturunkan atau dimisalkan sebuah U. Nah, supaya mahasiswa lebih paham, kita sebut ke contoh. Nah, kalau begini ya, kalau begini bentuknya, ini pasti udah ada turunan. Ini kalau diturunkan apa nih? Kalau diturunkan 4x pangkat 4 tambah 3 X pangkat 3 ditambah 3. 4x pangkat 3 tambah 3. Nah, berarti ini sudah ada turunan di dalam, sudah ada turunan G aksen X-nya ya. Kalau sudah ada turunan G aksen X di luarnya gitu ya, ini baru boleh jalan seperti biasa. Gitu. Karena misalnya nih, kita misalkan U ya, X pangkat 4. Ini kalau pakai pemisalan, tapi kalau Ibu lebih suka membayangkan sih turunan di dalamnya. Nah, DU-nya berarti 4x pangkat 3, 4x pangkat 3 tambah 3 dx gitu ya. Nah, sekarang ini udah ada nih turunannya di dalamnya, berarti U-nya adalah U pangkat 30 ya. Kalau kita misalkan ini U, berarti ini jadi U pangkat 30. Nah, DU-nya udah ada nih, 4x pangkat 3 dx. Ini DU. Ini baru bisa diturunkan seperti biasa. 1 per 31 U pangkat 31. Nah, kembalikan lagi U-nya menjadi X pangkat 4 tambah 3x pangkat 31 tambah C. Jadi kita mesti nemu dulu bentuk dari UDU-nya. Apa nih? X dx, ya betul. U gimana sih? DU-nya itu adalah ini. UDU gitu ya. 4x pangkat 3 tambah 3 DU.
Ya, jadi ininya harus DU-nya harus ketemu dulu. Gimana sih Ibu belepotan? DU-nya harus ketemu dulu. Yang kalau kita misalkan U-nya ini gitu. Tapi mahasiswa boleh sih terserah. Mau memisalkan U, DU dulu boleh. Mau langsung berpikir ke turunannya juga boleh gitu ya. Mau langsung berpikir ke turunannya tuh maksudnya Ibu begini tuh. Ibu imagine ini tuh. Ini turunannya apa? Turunannya apa, mahasiswa? 3. 3x kuadrat 3x 3x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah 6. Di sini apa yang ada? 6x pangkat 2 tambah 12. tambah 12. Berarti kan mesti harus keluar 2 kan? Iya. Supaya menjadi yang dibicarakan tadi 3x kuadrat tambah 6 gitu kan. Nah, berarti ya udah keluarkan 2-nya dulu gitu. Nah, ini dia ya. Ibu keluarkan 2-nya. Nah, itu sudah jadi berarti. Sudah jadi menjadi apa? Menjadi apa? Ini nggak usah pakai integral dulu ya. Karena udah dapat. Berarti jadi 5 tambah 1, 6 gitu ya. 6 X pangkat 3 tambah 6x 5 tambah 1, 6. Nah, gitu. Berarti ini jadi 1/3 gitu. X pangkat 3 tambah 6x pangkat 6. Ibu lebih suka begitu sih. Lebih suka ngebayangin ini turunannya apa. Tapi teorinya kan nggak gitu. Teorinya kalau mahasiswa lebih tahu gitu ya, dimisalkan, pakai misal-misalkan gitu. Misalkan dulu U-nya apa? X pangkat 3 tambah 6x gitu ya. Nah, kita kan cari DU-nya. DU-nya berarti apa? DU-nya berarti apa? 3x kuadrat 3x tambah kuadrat 6 ditambah 6 dx. Ya dx. kan? dx. Nah, kita cari lagi yang ada U dan DU. Berarti ini adalah U gitu ya. Ini dikeluarkan 2. Ini adalah DU. Gitu ya. Nah, 2-nya bisa ditarik ke depan atau diginiin gitu ya. Budina, repot ini. Ini bisa ditarik ke depan, 2-nya udah tinggal berarti 2/6 U pangkat 6 gitu kan untuk integralnya. Berarti 2/6/3 U pangkat 6 tambah C gitu ya. Nah, jangan lupa kembalikan lagi bentuk U-nya. X pangkat 3 tambah 6x gitu. Ya, kalau secara teori. Ibu nggak suka begitu kalau ngerjain soal ini. Yang penting Ibu cari dulu di luarnya udah ada nggak turunannya gitu, bentuk dari turunan yang di dalam ini. Kalau sudah ada ya udah Ibu jalan. Ya, kalau belum ada berarti dimodifikasi dulu sampai ketemu bentuk turunan ini. Kayak ini kan modifikasi nih, mengeluarkan 2. Ya. Nah, gitu. Mahasiswa. Itu aturan dari rantai ya, aturan rantai. Oke. Terus lanjut ke udah ya, habis ya? Oke, habis. Habis, Bu. Habis. Berarti cuma itu tuh yang untuk apa namanya? Yang untuk integral dasar, aturan integral dasar. Apa aja tuh? Ada bentuk 1/R tambah 1 X pangkat R tambah 1 ya untuk aturan dasarnya. Kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada apa tadi penjumlahan. Kenapa dah? Ini Ibu ke sekolah PL ya. Mahasiswa bisa pelajari yang 3 topik lagi ya. Ini juga udah mau udah di remind ini 4 menit lagi. Di mahasiswa keluar juga seperti itu. Iya, Bu. Nah, udah habis ini Ibu. Zoom-nya terpaksa harus dipesan lagi 4 menit lagi habis. Ini udah kembali ke Zoom biasa ini berarti ya. Padahal baru juga udah sebulan kayaknya, udah sebulan lebih kan dari apa ya ke tengah-tengah awal ya. Ya Ibu mungkin akan ini lagi. Ini 4 menit lagi katanya waktu Zoom-nya juga akan habis, jadi sama aja ya.
Kalau mau mulai lagi topik baru, ntar kepenggal di tengah mahasiswanya jadi lupa. Mending dikit tapi bisa masuk. Ya, itu mungkin untuk topik pertama, untuk dasar integral. Nah, untuk topik kedua itu apa tuh? Diferensial ya, diferensial. Itu mahasiswa silakan baca dulu. Itu video udah ada. Tapi untuk luas daerah poligon dan penjumlahan Riemann itu Ibu belum bikin videonya. Insya Allah secepatnya nanti dibikin. Ini ada Ibu tugaskan presentasi enggak? Ibu sebenarnya mau presentasi tapi integralnya sulit. Oke, Ibu akan upload terus ya. Tapi kan kadang-kadang sometimes kan mahasiswa yang presentasi, maksudnya di dalam kelas ini ada individu yang misalnya siapa yang mau coba menerangkan, mungkin akan begitu di setiap pengajarannya. Siapa yang mau coba, kan udah ada videonya, udah ada bahan ajarnya, kan mahasiswa tinggal belajar, terus kadang-kadang Ibu meminta mahasiswa untuk menerangkan gitu kan, silakan. Jadi sekarang tugasnya apa nih? Tugasnya adalah memahami materi tentang diferensial, luas daerah poligon, dan penjumlahan Riemann. Itu udah lengkap semuanya PPT-nya. Cuma untuk video luas daerah poligon dan penjumlahan Riemann itu belum. Ya, silakan mahasiswa baca dan mahasiswa tonton. Kita sambung lagi satu topik berarti di hari apa? Kita sambung lagi satu pertemuan berarti kapan nih? Harus dalam minggu ini berarti ya, supaya nggak kepotong minggu depan. Minggu depan kan topik baru. Apa? Di RPS kalau minggu depan apa? Udah lihat RPS ada nggak? Nih ngabisin 2 menit lagi nih. Apa topik minggu depan? Belum ada yang lihat RPS ya? Belum, Bu. Mahasiswa itu harus jadi mahasiswa yang kreatif. Orang udah baru nyampe sini, Ibu mungkin mahasiswa mungkin udah belajar ya nyampe pertemuan 16. Bisa jadi kan? Ternyata untuk pertemuan minggu depan masa belum lihat ya. Baru Ibu lihat kan. Pas nggak? Ibu takutnya nggak pas tuh susunan materinya. Ketelatan atau kecepatan. Minggu depan itu topiknya adalah berarti apa nih? Ujian tengah semester itu setelah menggambar bentar. Tunggu. Sebentar ya. Tidak sesuai dengan silabus jalannya. Kecepatan. Mahasiswa juga boleh buka silabusnya sambil Ibu nyari tuh. Oke. Menggambar grafik rasional dengan pentang jawab itu grafik canggih artinya ujian semester. Kemudian arti turunan dan integral Riemann betul berarti udah betul kita nih udah sesuai berarti minggu depan itu Teorema dasar kalkulus. teorema dasar kalkulus menghitung integral dengan sifat-sifat integral, menentukan integral dengan metode substitusi. Teorema dasar kalkulus menghitung integral dengan sifat-sifat integral. Ya, berarti minggu depan itu Ibu akan share ini materi teorema dasar kalkulus ya. Kemudian substitusi ya. Substitusi. Oke. Nah, itu besok minggu depan. Bu akan share PPT dan video tuh udah hampir running. Oke. Mungkin Ibu akan end meeting ya. Silakan mahasiswa pelajari 3 topik itu, nanti kita sepakati lagi di grup pertemuannya kapan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.